Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan sedikit ngebahas tuntas tentang mengenai Nanoface yang mengeluarkan salah satu token yang bernama itu Nanobyte teman-teman. Nah, jadi kita akan sedikit ngebahas untuk si aplikasi si Nanoface ini yang dikeluarkan ataupun yang disupport oleh Bank Sinarmas. Nah, jadi buat teman-teman semua, kita akan sedikit ngebahas tentang masalah utilitas NBT ataupun NBT, Nanobyte Token yang dikeluarkan oleh Nanoface dan Nanoface itu disupport oleh Bank Sinarmas. Kemudian juga berpartner dengan toko kripto beserta mungkin kawan-kawan yang lain. Jadi ini merupakan bukan salah satu produk ataupun produk yang memang didirikan oleh Bank Sinarmas, melainkan si Nanoface ini milik kita bersama teman-teman. Tanpa ada kita, maka tidak ada Nanoface teman-teman. Nah, anggap aja Nanoface ini sebagai rumah kita sendiri yang kita harus jaga, kemudian yang kita harus rawat juga. Ya, ibaratkan nih teman-teman ya, ya bersyukur banget buat teman-teman semua yang telah ikut ya challenge kemarin, teman-teman mendapatkan koin Nanobyte banyak banget ataupun token Nanobyte banyak banget, itu bersyukur banget ya. Kenapa? Karena memang ini merupakan salah satu produk ataupun produk lokal yang semoga ya ini mengingatkan ataupun menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengerti ke cryptocurrency, teman-teman. Oke, di mana utilitas NBT yang disupport oleh Bank Sinarmas Group, ini diantaranya ini ada utilitas ataupun NBT Nanobyte Token, ini sebagai jembatan investasi. Nah, di mana jembatan investasi ini memegang token Nanobyte akan dihargai dengan diskon ataupun cashback untuk membeli aset non-kripto di aplikasi investasi kami atau bermitra dengan Nanobyte itu, teman-teman. Oke. Kemudian di sini pun ada kartu kredit ataupun jembatan dari kripto. Jadi ini apa sih hubungannya kartu kredit dengan jembatan kripto? Nah, jadi berikut teman-teman ya. Kartu kredit dan jembatan kripto. Semakin banyak NBT yang dimiliki pengguna, semakin tinggi tingkat kartu kredit yang berhak mereka ajukan dengan manfaat dan hadiah yang lebih tinggi. Nah, itu artinya teman-teman, ya kartu kredit kalau misalkan disatukan dengan NBT berarti kan seolah-olah NBT ini sebagai apa ya? Sebagai objek untuk salah satu istilah kata kalau misalkan kita bilang ini sebagai jaminan ataupun jaminan, bahan jaminan ataupun barang sebagai jaminan. Nah, oleh sebab itu semakin tinggi nanobyte-nya, maka semakin besar juga jaminannya dan kemudian limitnya yang diberikan oleh Bank Sinarmas pun akan lebih tinggi juga, teman-teman. Nah, itu artinya teman-teman, ya bisa dikatakan bahwa ke depannya nantinya ya mungkin di masa depan yang memiliki cryptocurrency yang banyak otomatis dia memiliki saham. Bukan saham ya, tetapi ya iya saham ya ataupun aset lah kita bisa bilang sebagai aset ya, bukan saham, sorry ya, sebagai aset di mana mungkin aset masa depan itu bukan kalau sekarang kan aset-aset ini kan misalkan seperti aset kendaraan, kemudian aset juga seperti bangunan, kemudian juga aset sebagai yang lain-lain lah, pokoknya banyak ya. Kalau aset yang offline itu kan banyak. Misalkan sertifikat gini aja deh. Misalkan gini teman-teman, kalau misalkan ini kita berbicara untuk kartu kredit ya, ataupun kartu kredit di Nanoface ini teman-teman, ataupun NBT Nanobyte Token. Nah, ini maksudnya dari dari si Nano ini, jadi semakin banyak teman-teman memiliki Nanobyte, maka semakin tinggi ya pinjaman yang akan diberikan oleh si Bank Sinarmas ini. Jadi si Nanobyte ini bisa apa ya? Sebagai bahan untuk sebagai bahan untuk jaminan gitu. Kalau misalkan gini, kalau kita sekarang ini kan kalau misalkan kita mau akses bank, kita misalkan ada bisnis, kemudian kita mau pinjam uang di bank, mungkin kita itu menggadaikan sertifikat ataukah mungkin kita itu menggadaikan seperti logam-logam mulia ataukah mungkin kita juga ini menggadaikan surat-surat berharga. Misalkan seperti sertifikat tanah, kemudian
sertifikat bermotor ataupun BPKB ya, ataupun mungkin sejenisnya lah yang bisa digadaikan sebagai bahan jaminan. Tetapi ke depannya teman-teman bahwa nanti di Bank Sinarmas ini semakin nanobit ini teman-teman miliki, maka semakin besar juga jumlah pinjaman limit yang teman-teman dapat. Nah, itu artinya nanti di masa depan ya tentunya teman-teman ini kalau misalkan ingin mengakses bank bukan menggunakan sertifikat tanah sebagai gadaian ataupun sebagai pinjam meminjam, melainkan teman-teman di sini yaitu teman-teman pastinya bisa menggadaikan itu nanobit ataupun nanobit tokennya. Jadi semakin banyak nanobit teman-teman yang miliki, maka semakin gampang untuk mengakses bank. Jadi token cryptocurrency ataupun mata uang digital ini bisa dijadikan sebagai acuan ya untuk memberikan kredit kepada nasabah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin kita sekarang sudah berpikir lebih jauh lagi tentang masalah cryptocurrency. Kita ini sekarang di Indonesia sedang melek-melek cryptocurrency dari ujung timur, barat, selatan serta utara. Mungkin ya kita sekarang terbuka matanya, terbelalak bahwa cryptocurrency ini kita harus miliki. Oleh karena itu, oleh sebab itu teman-teman, aset yang offline sekarang itu diganti menjadi aset yang online. Mungkin seperti aset, mungkin seperti tanah, surat berharga, ataukah emas, ataukah mungkin logam-logam mulia, itu pasti digantikan dengan aset NFT atau non-fungible token. Nah, mungkin teman-teman sekarang pun sudah berpikir tentang tentang NFT, non-fungible token, bahwa bayangin teman-teman semua ya, seumpama kalau misalkan ini terjadi, apa yang terjadi dengan masa depan berikutnya. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman, bersyukurlah buat teman-teman semua yang mengikuti challenge kemarin. Teman-teman mendapatkan nanobit banyak banget. Itu simpan baik-baik, itu aset baik-baik ya. Itu aset yang terbaik, simpanlah aset itu. Ya, cryptocurrency apapun itu, teman-teman simpan baik-baik ya. Nah, kemudian itu merupakan salah satu jembatan untuk mengakses perbankan dan kemudian kita lanjut untuk pembayaran jembatan e-money. Nah, maksudnya bagaimana nih untuk si utilitas NBT ataupun Nanobit token yang dikeluarkan oleh Nanovest yang disupport oleh Sinarmas Group dan berpartner dengan toko kripto. Ataupun mungkin masih banyak lagi investor yang mau masuk ke Nanovest. Ya, tentunya masih banyak ya teman-teman ya. Nah, kemudian, setelah mungkin kita ngebahas untuk jembatan investasi, kemudian juga kita ngebahas untuk kartu kredit cryptocurrency ataupun nanobit ini bisa dijadikan acuan atau bahan acuan untuk dijadikan salah satu untuk dijadikan salah satu bahan untuk pertimbangan berapa limit suku bunga yang akan diberikan kepada nasabah. Nah, kemudian kita lanjut lagi ini teman-teman, yaitu untuk pembayaran jembatan e-money. Nah, jadi untuk masalah pembayaran jembatan e-money, ini integritas kripto untuk pembayaran tanpa batas akan memungkinkan komunitas melakukan pembayaran menggunakan dompet kripto. Ini artinya teman-teman, kalau misalkan teman-teman misalkan ambil KPR ataupun ambil perumahan ataupun mungkin kredit barang di Bank Sinarmas. Nah, jadi untuk masalah pembayaran teman-teman bisa menggunakan cryptocurrency. Nah, gitu kan ya. Mungkin sudah kebuka sedikit untuk masalah pembayaran untuk e-money ini. Jadi istilah kata gini teman-teman ya. Jadi di Indonesia saat ini pembayaran yang sah itu diatur oleh undang-undang itu adalah rupiah. Kalau misalkan kita membeli barang, berbelanja, membayarnya dengan menggunakan cryptocurrency, itu sudah menyalahi aturan yang diatur oleh undang-undang, bisa-bisa nanti kita kena pidana. Itu nggak boleh teman-teman ya. Kalau misalkan kita membeli barang ataupun membeli sesuatu bayarnya dengan menggunakan cryptocurrency itu nggak boleh karena alat pembayaran yang sah itu diatur oleh undang-undang ya itu dengan menggunakan rupiah. Kalau misalkan kita berbelanja kemudian shopping ataukah mungkin kita membeli barang bayarnya dengan menggunakan cryptocurrency itu nggak boleh
ya, itu udah menyalahi aturan undang-undang yang ada di Indonesia. Bisa-bisa nanti kita kena pidana ataukah mungkin kita pun bisa di apa ya, eksekusi sama polisi, nggak boleh. Nah, jadi alat pembayaran yang sah itu diatur oleh undang-undang. Tercatat di undang-undang pembayaran yang sah itu dengan menggunakan rupiah. Adapun cryptocurrency itu sebagai aset yang bisa dijual belikan dan kemudian bisa dijaminkan. Yang namanya aset itu seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih, ya. Tadi kita ngebahas untuk jembatan investasi, kemudian kartu kredit jembatan, kemudian pembayaran jembatan e-money, dan kemudian kita lanjut lagi nih teman-teman ya, untuk jembatan layanan keuangan. Nah, kalau untuk layanan keuangan berarti kita berbicara untuk perbankan. Jauh-jauh perbankan ya, nggak jauh-jauh dari koperasi, perbankan, kemudian mungkin ya masalah uang-uang itulah ya. Nah, jadi untuk si Crypto Nanobyte ini ya yang dikeluarkan oleh Nanovest, ya tentunya ini ada hubungannya sangkut pautnya dengan jembatan layanan keuangan atau kita bisa sebut dengan perbankan ataukah mungkin kita bisa sebutnya apa ya? eh seperti tempatnya uang lah mungkin, bisa seperti koperasi ataukah mungkin seperti perbankan ya. Nah, kita lanjut nih untuk jembatan keuangan layanan. Nah, jadi buat teman-teman semua, jembatan layanan keuangan kepemilikan NBT dapat dijadikan jaminan pinjaman dari mitra lembaga jasa keuangan. Wah, itu artinya ini sangat luar biasa banget ya teman-teman ya. Apa yang akan terjadi di masa depan tentang mengenai cryptocurrency ini. Bahwasanya untuk ini teman-teman ya mungkin seperti apa ya otoritas-otoritas terkait ya yang memang seharusnya ada di dalam cryptocurrency ya seharusnya ini harus menjadi PR besar gitu, menjadi tantangan besar gitu. Ya, jadi kita ini nggak bisa apa ya, tidak bisa menolak ya, menolak perkembangan zaman yang ada kita itu harus mengikuti ya, ngintilin kita ikutin tuh untuk perkembangan zaman. Jadi zaman ini teman-teman jangan bilang juga saya anti kripto. Ya, tanpa kripto saya bisa hidup. Ya, untuk masalah ini teman-teman nggak tahu ke depannya apa yang terjadi. Seperti misalkan seperti Facebook, dia mengeluarkan yang namanya Meta, ya, Metaverse. Nah, di mana Facebook ini dia akan membuat yang namanya seperti digital sosial yang lebih terbelalak lagi, yang lebih nyata lagi dengan 3 dimensi. Itu artinya apa? Ya, proyek ini Metaverse ataupun Meta ya tentunya dia akan mengeluarkan cryptocurrency-nya sendiri. Tentunya dengan jaringan Facebook yang memang digunakan di seluruh negara, 210 negara bahkan mungkin banyak juga dia akan mengeluarkan Metaverse. Ini artinya teman-teman NFT ataupun NFT ya NFT ini sekarang banyak diperbincangkan ya mungkin dari 2009 hingga saat ini NFT ini mungkin teman-teman dengar ya tentang masalah NFT ini dan Facebook pun sekarang sedang membuat ya Meta yaitu Meta itu mata uang digitalnya dia yang sebentar lagi mungkin akan dirilis dan tentunya dia menjadikan mata uang tersebut dengan nama Meta dan kemudian ini menjadi salah satu proyek raksasa yang bernama Metaverse. Nah, di mana Metaverse ini teman-teman dia itu menciptakan yang namanya dunia ketiga, ya, bukan dunia ketiga yang apa ya, bukan yang gaib, melainkan dunia digital yang lebih nyata. Kalau misalkan kita sekarang ini ya kita mungkin bermain Facebook, mungkin bisa inbokan ataukah mungkin kita balas chatting ataukah kita balas komen ataukah mungkin kita tulis status, tetapi nanti ya di masa depan ya Facebook akan mengeluarkan Meta. Meta itu dia bisa lebih apa ya bersosial dengan 3 dimensi. Jadi kita bisa berhadapan langsung. Kemudian mungkin yang suka main game dia bisa main game dengan sungguhan ya di dalam Meta itu. Dan kemudian mungkin juga nanti mungkin yang suka bertani dia pun nanti bisa bertani ataupun menanam barang-barang ataupun membeli tanah sekaligus di dalam Metaverse itu. Itu artinya apa? Ya, setiap barang ataupun NFT yang diciptakan itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Inilah yang disebut sebagai apa ya? Sebagai intinya nggak bisa ditinggalkan deh ya. Non fungible token itu.
Nanti mungkin ada gelas, ada piring, mungkin kalau misalkan kita di dalam metaverse itu ya seperti biasa kita ini hidup real seperti ini, ada tanah, ada pohon, ada pokoknya semua. Nah, itu artinya apa? Itu diciptakan NFT atau non fungible token. Non fungible token itu harus dibeli. Kalau misalkan mungkin yang orang-orang suka main game, kita itu harus mengisi yang namanya diamond. Diamond tersebut bisa digunakan sebagai pembelian senjata. Kemudian pembelian sebagai misalkan senjata, baju ataukah mungkin skin. Nah, itu artinya itu disebut dengan NFT ataupun non fungible token. Nah, seperti itu teman-teman ya kalau untuk berbicara masalah masa depannya tentang masalah Facebook. Nah, tetapi kita kembali lagi ke inti poin, yaitu ke Nanobyte token ini teman-teman, yang lebih lokal. Ini buatan anak bangsa yang harus memang kita dukung dan kemudian ini pun support oleh Bank Sinarmas, kemudian berpartner dengan toko kripto. Itu artinya apa? Ya kemungkinan Bapepti ataupun perdagangan komoditi pasar dan kemudian Kominfo, mungkin Asosiasi Blockchain Indonesia, dia ini sudah bergabung. Bukan bergabung ya, maksudnya ini sudah memiliki tentunya. Apalagi kalau misalkan disupport oleh langsung Sinarmas, ya tentunya Sinarmas itu nasabahnya di mana-mana dan tentunya partner bisnisnya pun di mana-mana. Itu artinya apa yang terjadi dengan Nanobyte ke depannya yang telah disebutkan di cryptocurrency ini. Ya pastinya ya apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi dengan masalah ini kita nggak tahu sama sekali. Pada intinya sekarang kita take action, kita simpan baik-baik Nanovest kita ataupun kita jaga Nanovest-nya, kemudian kita simpan baik-baik untuk Nanobyte-nya. Nah, jadi buat teman-teman semua, bersyukurlah buat teman-teman semua yang kemarin mengikuti challenge. Simpan baik-baik untuk Nanobyte-nya itu. Ya, soalnya apa? Kalau di sini itu sudah ya diakui teman-teman ya bahwasanya cryptocurrency ini merupakan aset digital yang tentunya bisa digunakan ataupun mungkin ke depannya Nanobyte ini pun bisa dijadikan sebagai jaminan. Nah, sebagai jaminan alat pinjam meminjam ataukah mungkin sebagai acuan untuk melihat si kredit ya. Semakin banyak Nanobyte teman-teman yang miliki, maka semakin besar teman-teman akan mendapatkan pinjaman anggunan. Nah, gitu kan ya. Jadi di masa depan teman-teman mudah-mudahan ya 2022 si Nanobyte ini sudah list ataupun sudah listing. Itu artinya apa? Kalau misalkan sudah listing, ya pastinya teman-teman ini apa ya? Semakin banyak Nanobyte teman-teman yang miliki ataupun semakin banyak token Nanobyte yang teman-teman miliki, maka semakin besar juga ya peluang teman-teman untuk apa ya menyimpan ataupun menhold ataupun lebih mahal lagi si Nanobyte ke depannya. Teman-teman mungkin kita ini lagi ya, mungkin kita ulas lagi tentang mengenai jembatan investasi. Si Nanobyte ini pun apa ya, si Nanobyte ini dikeluarkan oleh Nanovest. Nanovest itu adalah merupakan salah satu exchange lokal yang ada di Indonesia seperti toko kripto, rekeningku, kemudian mungkin seperti masih banyak exchange yang lain ada di Indonesia. Ya tentunya ini pun berpartner dengan toko kripto. Tentunya ada di bawah naungan dari Bapepti, Badan Komoditi Perdagangan, kemudian juga ada di bawahnya ini sebagai apa ya di bawah Kominfo juga gitu kan ya. Kominfo pun ada ya teman-teman. Jadi tidak ada keraguan lagi terhadap Nanovest ini. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini ada mungkin ada utilitas NBT atau Nanobyte token ada 4 ya, ada 4. Yang pertama ini sebagai jembatan investasi. Itu artinya apa teman-teman? Teman-teman bisa menginvestkan ataupun teman-teman bisa investasikan untuk Nanobyte-nya ini atau teman-teman bisa untuk menginvestasikan di Nanobyte ini. Disclaimer on ya, video ini bukan merupakan ajakan atau mempengaruhi dan lain sebagainya. Masalah cryptocurrency ini harganya fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau misalkan posisi naik, posisi turun, ya disclaimer on. Ya, ini bukan merupakan ajakan atau mempengaruhi teman-teman untuk invest di cryptocurrency karena cryptocurrency ini sifatnya fluktuatif ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, seperti itu. Dan kemudian ya
kedepannya pun Nanovest ini nantinya bisa sebagai kartu kredit atau jembatan untuk mendapatkan kartu kredit. Semakin banyak nanobet teman-teman, maka semakin besar juga untuk mendapatkan limit kartu kredit yang akan dikeluarkan oleh bank ataupun Bank Sinarmas. Nah, bersyukur banget buat teman-teman yang mendapatkan nanobet kemarin di challenge yang kemarin. Oke, kemudian kita lanjut lagi nih teman-teman untuk masalah pembayaran jembatan e-money. Wah, ini artinya kalau masalah pembayaran jembatan e-money, ya tentunya teman-teman kalau misalkan pengen belanja segala macam itu bisa menggunakan apa ya e-money tersebut dan bayarnya itu pakai nanobyte ya, ataupun cryptocurrency. Nah, tetapi ya buat teman-teman semua jangan salah paham, Bang. Jadi gimana Bang kalau misalkan kita berbelanja bayarnya pakai cryptocurrency? Wah, itu enggak ya teman-teman ya, bukan seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya itu gini teman-teman ya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwasannya alat pembayaran yang sah itu diatur oleh undang-undang dengan menggunakan rupiah. Kalau kita berbelanja, membayar ataukah shopping, membayarnya dengan menggunakan cryptocurrency, otomatis kita ini sudah bisa dipidana, nggak boleh ya. Itu menyalahi peraturan perundang-undangan. Kita belanja bayarnya pakai cryptocurrency nggak boleh ya, karena alat pembayaran yang sah itu diatur oleh undang-undang dengan menggunakan rupiah. Gitu kan ya. Dan kemudian kita lanjut lagi untuk masalah apa ya, jembatan layanan keuangan. Nah, jadi ke depan cryptocurrency apapun itu teman-teman termasuk nanobyte tentunya ini sebagai jembatan layanan keuangan. Jembatan jembatan layanan keuangan. Mungkin sejauh ini mungkin di salah satu perbankan, entah itu perbankan apa yang swasta di Indonesia, ya mungkin kita kalau misalkan ngakses bank ataukah kita pinjam uang di bank, itu mungkin aksesnya itu mungkin pekerjaan, mungkin sertifikat, misalkan kita apa ya bekerja, kemudian surat kontraknya ataupun tanda tangan kontraknya kadang-kadang kan suka ditanyain, oh ternyata orang ini dia bekerja pendapatan penghasilannya sekian per bulan dan dia dapat limit yang diberikan oleh perbankan. Nah, kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua, bank itu dia ngelihat, misalkan si nasabah ini mau pinjam uang di bank, kemudian dia meminta untuk misalkan jaminan ataupun anggunan, misalkan seperti sertifikat, ataukah mungkin seperti surat-surat berharga, ataukah mungkin barang-barang elektronik, dan kemudian mungkin masih banyak yang lain itu sebagai jaminan. Tetapi buat teman-teman semua, kedepannya ini tidak menggunakan itu teman-teman. Ya, bisa menggunakan aset digital seperti cryptocurrency. Wah, ini dahsyat banget ya teman-teman ya, apa yang akan terjadi dengan si cryptocurrency ini. Wah, ini luar biasa banget buat teman-teman semua. Nah, jadi itulah merupakan salah satu utilitas ataupun utilitas dari NBT atau Nanobyte Token. Wah, itu artinya ini sangat luar biasa banget buat teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Nanovest ini, ya mudah-mudahan berjalan lancar, kemudian juga apa yang diprogramkan mudah-mudahan berjalan dan kemudian mudah-mudahan untuk untuk otoritas terkait ya termasuk mungkin Bapepti ataukah mungkin untuk Kominfo itu lebih mengedukasi lagi masyarakatnya. Mungkin sekarang ini berkembang ya untuk masalah teknologi ataupun mengakses informasi secara cepat dengan menggunakan media sosial. Itu artinya mungkin juga harapan saya kepada otoritas terkait ya, misalkan pemerintah yang berwenang di dalam cryptocurrency ini lebih mengedukasi lagi untuk masyarakat agar memang tidak terjerumus gitu. Maksudnya tidak terjerumus itu seakan-akan dia itu mendengar berita bahwasanya kalau misalkan kita beli cryptocurrency besok kaya, besok kaya, besok kaya, enggak seperti itu. Tetapi mungkin ini menjadi salah satu PR juga pemerintah agar mengedukasi lagi masyarakatnya dengan menggunakan media sosial ya. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah ini kita ini tidak
tidak salah kaprah gitu dalam terjun ke dunia cryptocurrency. Karena, untuk harga si cryptocurrency ini sangat fluktuatif. Arti fluktuatif itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Kalau misalkan kita bisa, untuk beli misalkan, Ethereum saat ini harga 66 juta, kalau misalkan bisa juga terjadi dump ataupun turun harganya bisa menjadi 50 juta. Berarti kan kita dalam waktu sejam, 2 jam, sehari, 2 hari itu bisa rugi di angka 10 jutaan. Nah, ini seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu harapan saya kepada otoritas terkait termasuk pemerintah ya. Mungkin pemerintah ini bisa mengedukasi lagi ya, mengedukasi masyarakatnya tentang, hal baiknya tentang cryptocurrency, kemudian hal buruknya cryptocurrency, dan kemudian juga mungkin imbasnya kalau misalkan kita tidak mengetahui cryptocurrency. Oke. Nah, jadi mungkin, itulah, salah satu, apa ya, sanggahan ya, mungkin bukan sanggahan tetapi masukan juga. Mungkin cukup sekian teman-teman, mudah-mudahan dimengerti. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.